Nasution dipecat secara tak hormat dari Kongres Advokat Indonesia. KAI memecat dengan tidak hormat kepada saudara Rasman Nasution. Dia mau pindah kemana? Silakan, itu bukan urusan kita. Nah, sudah, kalau nggak stop juga kau bicara ini. Kau lihat, proses hukum akan jalan. Tak cuma pecat, Kongres Advokat Indonesia buka kemungkinan pidanakan Rasman Arief Nasution. Yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arief Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLBP. Ya. Tapi jangan sebut-sebut saya powerful, saya nggak powerful. Siapa lah Rasman? Yang saya pengacara Pak BG aja katanya diragukan, ini aneh itu. Bingung saya. Sekarang saya diragukan lagi pengacaranya apa? Bicara Pak Jokowi Ma'ruf. Ya Allah, pelang merek saya jelas. Pengacara BG, jubir Jokowi Ma'ruf. Setelah saya baca, saya kena tipu judul juga nih. Ternyata beliau belum dilantik jadi pengacara. Kayak badut ya, lucu. Di TV saya jelas, di media online, di koran jelas, Pak BG juga jelas. Kok ada orang yang merasa saya ketemu Pak Jokowi? Mana ceritanya, bos? Emang bisa tuh pelang saya itu ada logo semua, ada itu logo. Emang bisa tuh? Janganlah, sejarah hidup orang nggak bisa hilang. Kalau begitu besok saya pasang lagi mantan wartawan Medan Post. Terus bilang lagi, mana SK Bapak? Ada yang nanya tadi ke saya wartawan nih. Kongres Advokat Indonesia KAI tak hanya melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada Rasman Arief Nasution, KAI juga membuka kemungkinan untuk mempidanakan Rasman. Hal tersebut merupakan salah satu poin keputusan rapat pleno KAI, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan saudara Rasman Arief Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum, kata salah satu pengurus KAI, Teddy Supala Tapiona, dalam konferensi pers Jumat 15 Juli. Tapiona juga menjelaskan hal ini lantaran Rasman dinilai telah mencederai organisasi KAI dan profesi advokat. Apalagi Rasman Nasution mengawali karirnya sebagai advokat dengan mendaftarkan diri menjadi anggota KAI. Saudara Rasman Arief Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arief Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Dan dipecat dengan tidak hormat. Akhirnya alhamdulillah telah jadi suatu keputusan yang sangat spektakuler, pemberhentian dengan tidak hormat gitu, dan terbuka untuk umum. Orang yang abal-abal dipecat daripada organisasi Kongres Advokat Indonesia. Dan lewat postingan Instagram ini saya nyatakan bahwa saya sudah terlebih dahulu mengundurkan diri. Bahwa saya sudah terlebih dahulu mengundurkan diri. Jadi saya bukan dipecat, tapi saya sudah mundur. Dan tentang bagaimana sah atau tidak pemecatan mereka saya tidak campuri lagi karena saya tidak berada di situ lagi. Karena itu Tapiona juga menegaskan bahwa KAI tidak mempersoalkan keputusan Rasman untuk berpindah organisasi advokat. Dia pun tidak mengambil pusing organisasi yang menerima Rasman sebagai anggotanya. Apakah dia mau pindah organisasi urusan dia, tapi proses dia menjadi advokat melalui KAI dan rapat memutuskan tidak tertutup kemungkinan untuk proses secara pidana, ujarnya. Perbuatan-perbuatan dia terjadi semasa dalam KAI, bukan dapat dihapuskan, tambahnya. Karena itu, KAI pun membuka pintu bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Rasman Nasution. Tapiona menegaskan KAI akan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Rasman. Kami akan membantu menyiapkan data, jasa, berita acara sumpah, KTP, riwayat pendidikan, rekomendasi kami sediakan, kami terbuka, katanya. Organisasi kami sangat terbuka dan organisasi kami bukan organisasi kecil, ujarnya.
Oke, laporan dari masyarakat juga ada di kita. Ada beberapa yang hadir ke KAI, ya. Waktu itu diterima oleh Bapak Petrus dan Bapak Sekjen, ya. Juga ke DPD DKI yang diterima oleh Bapak Matthew. Laporan-laporan itulah yang sangat meresahkan kita, dan dia membawa nama-nama KAI sebagai presiden dan bendera KAI, tetapi melakukan yang tidak benar menurut masyarakat dan juga laporan-laporan ke kita. Sedangkan kita advokat, ini pekerjaan yang sangat, bagaimana masyarakat mau didampingi oleh pengacara kalau pengacaranya sendiri tidak jelas dan tidak benar kata-katanya. Dan kita mungkin semua mediasi sudah tahu, ya, wartawan sudah tahu bagaimana laporan-laporan klien-klien dia. Dari situlah kita ambil keputusan tadi bahwa KAI memecat dengan tidak hormat kepada saudara Rasman Nasution. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081-DPP-KAI-DPP-2002-7 tentang pemecatan Saudara Dr. Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, ya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu, dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Siksdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu sebelum diterima ada diskusi, karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa justru yang paling sangat berkepentingan adalah Kongres Advokat Indonesia, karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya, data yang dia serahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian, ya, sebagai advokat pada bulan Februari 2014, sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya, mana? Boleh dilihat, Bang? Ya, ini LP-nya. Agak menengah, agak maju. Ini LP-nya ya. Tahan dulu bang, tahan dulu bang. Iya, oke. Kanan bang. Kanan, LP-nya. Bang. Oke. Kiri, coba. Oke. Tahan dulu bang, bentar bang. Oke.